Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sekaligus Mentor Massive Open Online Course MOOC, yang kami hormati menti atau pembicara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK tahun 2025 Ibu Munatirah SPDI, serta peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan di pagi hari ini. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya Wilda Zaki Al-Hamidi memandu kegiatan seminar pada pagi hari ini. Susunan acara pada seminar kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan mentor, 4 paparan orientasi oleh peserta, 5 tanya jawab oleh mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka seminar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Anita dipersilahkan. Untuk seluruh hadirin dapat berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan mentor kepada beliau Ibu Dr. Anda Siti Nurbiati MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu guru P3K SD Negeri Datan 1 Kota Surakarta. Terima kasih pada pagi hari sudah berkenan hadir. Marilah di awal pertemuan ini kita
selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan seminar dalam rangka MOOC P3K dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita kelak mendapatkan syafaatnya. Peserta MOOC yang saya hormati dalam hal ini adalah Ibu Munadiroh SPDI, yang pada pagi hari ini akan mempresentasikan laporannya pada seminar pagi hari ini. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan presentasi seminar pada pagi hari ini merupakan tonggak awal dedikasi Bu Mona selaku guru P3K untuk kedepannya bisa selalu meningkatkan etos kerjanya, jangan sampai kendur, jangan sampai luntur setelah laporan ini dilaksanakan, kemudian nanti mendapatkan sertifikat. Harapan kami selaku kepala sekolah adalah semakin meningkat etos kerjanya. Mungkin itu bagi Bapak Ibu P3K yang lain juga selamat untuk melaksanakan tugas sebagai guru yang berprofesi, guru yang berdedikasi tinggi. Mudah-mudahan niat baik itu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Dr. Lesti Nurhayati, Magister Pendidikan, atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu paparan orientasi oleh peserta kepada Menti Ibu Munadiroh SPDI Fakultas 4. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mentor yang kami hormati beserta rekan-rekan P3K yang kami hormati, izinkan saya di sini menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Munadiroh SPDI, nomor induk PPPK 198803122024212011. Tempat tanggal lahir Semarang 12 Maret 1988. Kemudian unit kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan instansi kami, alhamdulillah kami ditugaskan di SD Negeri Bratan 1. Kemudian atasan kami yaitu OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang memiliki visi dan misi. Visi yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas nomor 089 tahun 2024 tentang penetapan visi, misi, nilai-nilai, moto dan maklumat pelayanan. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi 1. Meningkatkan keterjangkauan dan keperluan layanan pendidikan kota bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna.
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selanjutnya yaitu visi dan misi di unit kerja kami di SD Negeri Meratan 1. Yang pertama, visi terwujudnya generasi yang unggul dalam intek, berbudi pekerti luhur serta peduli dan berbudaya lingkungan. Sedangkan misi SD Negeri Meratan 1 yaitu 1. Menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. 2. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan budi pekerti dalam bergaul dan bertindak. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif. 4. Mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat menampung dan mengembangkan bakat dan potensi serta minat peserta didik. 5. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. 6. Menumbuh kembangkan potensi minat, bakat, dan kreativitas peserta didik. 7. Mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah. 8. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 9. Mewujudkan pelestarian lingkungan yang hijau, indah, dan sehat. Lanjut. Kemudian di sini kami mengambil judul laporan yaitu pengembangan program pembiasaan sholat duha untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketakwaan siswa kelas 4 di SD Negeri Meratan 1 Surakarta. Berawal dari kedisiplinan anak merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan dan pengembangan karakter anak. Kedisiplinan anak dapat membantu anak mengembangkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengikuti aturan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, banyak anak yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kedisiplinan yang baik. Latar belakang masalah yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan motivasi siswa. Masih banyak siswa yang belum memahami pentingnya sholat duha dan manfaatnya dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kurangnya integrasi dengan kurikulum. Sholat duha mungkin tidak terintegrasi dengan kurikulum sekolah, sehingga siswa tidak memahami hubungan antara sholat duha dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan di sekolah. Latar belakang masalah yang ketiga, kurangnya ketakwaan siswa. Siswa mungkin kurang memahami nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam sholat duha, sehingga tidak dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kerja PPPK yang pertama yaitu mengukur dengan cara menyebarkan angka dan melakukan wawancara terkait dengan kebiasaan anak dalam melaksanakan sholat. Kemudian membuat rancangan, mendiskusikan tahapan perencanaan diskusi menarik untuk siswa kaitannya dengan maraknya berita. Melaksanakan pendidik memandu siswa untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah di sekolah. Kemudian hasil yang didapat, siswa menjadi lebih disiplin dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan nilai-nilai spiritual dan moral. Refleksi dan evaluasi, meningkatkan kesadaran spiritual siswa dan lebih sadar akan pentingnya sholat duha dan manfaatnya dalam meningkatkan kedisiplinan. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi SD Negeri Meratan 1 yaitu terwujudnya sekolah sebagai tempat tumbuh kembang peserta didik yang unggul dalam iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi pekerti luhur serta peduli dan berbudaya lingkungan. Rencana kerja menengah tahun pertama, kita
koordinasi kebutuhan dan perencanaan program pembiasaan termasuk pengawasan dan evaluasi. Kemudian tahun kedua, melakukan pengembangan kegiatan pendukung seperti pengajian atau kajian Islami. Yang ketiga, tahun ketiga, melakukan pengembangan dan pelatihan guru dan staf sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan program pembiasaan sholat duha. Kemudian tahun keempat, melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan program pembiasaan sholat duha di sekolah. Tahun kelima, pengembangan program pembiasaan sholat duha yang lebih luas dan berkelanjutan. Kesimpulan, dari latar belakang masalah yang tadi sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan program pembiasaan sholat duha di sekolah dapat meningkatkan kesadaran spiritual atau ketakwaan dan kedisiplinan siswa. Program ini dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang baik dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin ini tadi yang bisa kami laporkan kepada mentor, mohon diminati. Masalah selanjutnya adalah tanya jawab oleh mentor kepada Ibu Dr. Lester Biati, Magister Pendidikan, dapat memberikan komentar atau tanya jawab. Terima kasih pembawa acara. Terima kasih Bu Mona yang sudah mempresentasikan laporan dengan judul pembiasaan sholat duha di sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketakwaan. Performanya sangat luar biasa. Kemudian PPT-nya juga lengkap, sangat luar biasa. Apresiasi buat Bu Mona pada kesempatan pagi hari ini. Dan programnya, isu yang diangkat juga benar-benar real di SD Negeri Beratan 1, bagus sekali. Pembiasaan sholat duha. Namun ada yang perlu saya tanyakan Bu Mona sebagai guru agama. Dari paparan satu demi satu tadi, alhamdulillah sudah bagus sekali. Tetapi ada satu pertanyaan. Bagaimana cara atau strategi Bu Mona sebagai guru agama Islam dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam pembiasaan sholat duha di sekolah? Seperti itu, mohon dijelaskan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Mentor. Perlu kami jelaskan bahwa cara untuk meningkatkan kesadaran siswa, dalam melaksanakan sholat duha, mungkin yang pertama dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kedua, ada kegiatan yang mendukung, mungkin ada kajian Islami atau pengajian. Jadi setelah sholat duha kita nanti bisa dilanjutkan dengan kajian sekitar 7 menit mungkin setelah sholat duha. Kemudian anak-anak awalnya mungkin kita seperti di absen dulu Bu, mungkin di absen dari sholat, di absen dulu. Lama-kelamaan anak ternyata kalau di absen awalnya takut gitu, takut sama bu guru gitu. Terus lama-kelamaan terbiasa, akhirnya terbiasa. Terus malah Bu, yuk kita sholat duha ya Bu. Malah sekarang anak-anak mulai mengingatkan seperti itu Bu. Jadi kita pertama memang menyiapkan fasilitas yang memadai, kemudian juga disupport dan lebih sering diingatkan seperti itu Ibu. Terima kasih atas jawabannya.
Memang yang namanya kebaikan, kebiasaan itu awalnya harus dipaksa, diabsen, dipaksa. Anak menjadi sebuah kewajiban, tapi lama-lama akan terbiasa. Begitu. Terima kasih Bu Mona. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, alhamdulillah sudah saya sampaikan dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita beri aplaus untuk guru dan kita semuanya. Bapak Ibu guru, sampailah kita di ujung acara. Marilah kita tutup dengan rasa syukur dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.